teknisnya tetap harus dipelajari, tapi ketika misalnya berkarya, kenapa nggak itu aja? Jadi karena film itu sangat dinamis, jadi bisa aja membuat sebuah film-film baru atau tawaran-tawaran baru. Nah, tawaran-tawaran baru itu bisa lahir dari film-film ini kayak misalnya yang kedua, film yang kedua itu judulnya meninggal ya, syukur ya, pokoknya yang meninggal. Saya ngomong sama si Ardi yang sutradaranya, saya nggak pedenya apa? Karena shot anaknya meninggal itu tidak dibikin gitu dari kita, tapi itu yang jadi kekuatan film ini gitu. Sehingga ketika misalnya itu dideskripsikan, orang kelihatan bahwa anaknya sakit segala macam. Tapi ketika tidak dideskripsikan, penonton bisa mendeskripsikan macam-macam. Nah, itu yang lebih luas. Gak apa-apa kata saya, itu kekuatan film indie kamu. Kalau yang lain-lainnya kan maksudnya dia bikin cerita segala macam. Kekuatan cerita dia ketika dia tidak mengambil gambaran anaknya yang sakit di dalam, itu lebih dahsyat. Penonton itu bisa mengasumsikan film kamu itu macam-macam. Nah itu, jadi sehingga sebuah karya yang bagus itu karya yang dinamis gitu, mampu berkomunikasi dengan audiennya. Jadi kalau mungkin begini, ketika saya sama Kang Dodi mengimajinasikan si anaknya yang sakit di dalam bakal beda-beda. Dan itu yang lebih bagus gitu. Nah, ketika yang film kedua sebenarnya kalau kesininya dia ngalir ngidul aja, cuman ceritanya yang bagus itu di awal. Ketika orang bangun tidur, saya ngerasain gini, ketika orang bangun tidur diangkat langsung diputusin gitu, itu ceritanya kan keren. Nah, orang bangun tidur dan diangkat langsung diputusin, kerasa sakit hatinya lebih sakit hati dibanding diputusin biasa gitu. Kalau menurut saya sih itu kenapa bagus di ceritanya karena itu. Gini Kang Jabang, kalau di barat, kalau di luar negeri itu memang film ini itu seperti itu mahal dan memang biayanya besar. Nah, kelihatannya kan image-nya di kita itu nggak seperti itu. Bisa pakai kamera apa aja, malah pakai HP juga kayaknya bisa sih. Itu gimana tuh? Ya. Jadi makanya indie itu menjadi sebuah spirit. Indie itu adalah sebuah spirit. Spirit membuat sebuah karya yang bagus. Kayaknya gitu. Jadi ketika indie membikin sebuah karya yang bagus, kalau menurut saya kayak Garin atau Bang Arya bikin film, itu film indie. Walaupun filmnya panjang. Karena dia mempunyai spirit membuat sebuah karya dan tanpa otoritas. Karena otoritas di dalam sebuah karya, beberapa sineas yang terkenal sekarang juga itu ada yang mungkin Kang Teddy tahu, ada namanya sutradara produser cutting. Jadi produser cutting itu si sutradara tidak punya hak sebuah untuk karya tertentu, misalnya untuk film-film yang populer itu harus si produsernya, dia tidak punya hak. Sampai pemilihan si pemain pun dia pun tidak punya hak. Nah, itu spirit itulah yang kita bangun. Nah, kayak gini misalnya terus. Di era sekarang, di era teknologi yang sekarang itu, teknologi digital, beda dengan teknologi saya sebelumnya. Beda dengan teknologi saya sebelumnya di analog, kemudian kaset segala macam kan analog ya. Teknologi digital sangat memudahkan gitu, dengan handphone aja kita bisa bikin gambar yang bagus, yang 4K segala macam, kualitasnya bagus gitu dengan handphone aja. Jadi aspek teknis sebenarnya bukan masalah gitu, bukan masalah. Pingin gambar bagus, ya tinggal handphone juga bisa lebih gambarnya bagus gitu. Tapi banyak di generasi sekarang itu lebih ke isi konten dari sebuah cerita, dari sebuah filmnya gitu. Mereka lupa bahwa di dalam sebuah cerita, inti cerita itu adalah konten. Kenapa film-film lama banyak yang bagus? Karena dia produksi filmnya susah gitu.
pakai seluloid, syuting belum tentu dicek di labnya ada filmnya. Banyak film-film yang nggak ada gitu, karena ada kesalahan teknis akhirnya nggak ada gitu. Makanya dia satu shot diperhitungkan gitu. Kalau sekarang kan kayak misalnya foto aja, foto bisa ngejepret kapan aja, nggak kayak yang dulu. Orang harus ngejepret itu benar-benar gitu, ngepasin segala macam angle-nya, cahayanya. Kalau sekarang bisa ngejepret dibuang gitu aja. Tapi dengan kemudahan itu di zaman sekarang saya sering ngasih pemahaman ke anak-anak supaya tetap kontennya tetap harus dikuatin, isinya tetap gitu, isinya kalau hasil mah biarinlah hasilnya dilahirkan aja, hasilnya bonus gitu. Tapi ketika proses kita membuat sebuah karya, proses kita kalau Mbak Arya bilang mah ini bagaimana dia bersetubuh katanya, bersetubuh dengan buku, dengan pengetahuan akhirnya dilahirkan. Mas Don juga bilang gitu bahwa karya yang baik itu ya karya yang dilahirkan gitu, bukan dibentuk dari awal gitu. Jadi kalau cuman gambar bagus aja tanpa ada cerita apapun di dalamnya, yaitu cuman gambar aja kalau sekarang. Karena dengan kamera bagus, handphone juga bisa bagus. Jadi intinya ini spirit ya. Ya, spirit. Soalnya kalau berbicara masalah mahal atau tidak mahal, nah orang bisa rada bingung ya kalau misalnya mau membuat sebuah film, aduh mahal ini film saya kudu anu gitu ya, produksinya seperti ini. Kayak pernah Deddy Mizwar bilang, kalau tahu bisa ngeluarin gambar dan gambarnya dan itu bercerita, itu bisa menang di Festival Film Jawa Barat. Kalau tahu aja bisa ngeluarin. Jadi teknis itu kedua, biasanya kita di itu teknis kedua gitu. Makanya tadi sebenarnya jam 4 itu tadi saya ada program di RRI. Apa referensi film ini kata saya, yaitu City of God. City of God gambarnya gerak-gerak, orang Brazil gitu, tapi menang 4 Oscar, sutradara terbaik, sinematografi terbaik, penulis terbaik, dan editor terbaik ya. Itu gambarnya goyang-goyang. Gambar-gambarnya saya belum pernah lihat gambar yang seperti itu. Terus ya ada yang kritikannya itu menjual kemiskinan ya, bagi beberapa yang menganggap seperti itu. Oke, mungkin sekarang Kak Teddy nih tanggapin Kak Teddy yang tadi film itu menurut Kak Teddy gimana sih? Film ini yang tadi menurut Kang Jabongan kayak gitu. Kang Teddy melihat dari sisi mana? Melihat dari sisinya, dari segi acting ya, itu kelihatan natural. Karena mungkin kekuatan dari konsep ceritanya juga yang mendukung faktor aktornya itu bisa sampai totalitas. Tapi tadi ada yang cater banget itu. Gitu kan? Cater banget. Acting itu juga gabungan dari teater dan juga acting film yang bisa dikombinasi jadi satu. Tapi kan katanya kalau acting di dalam film itu harus natural. Jadi jangan terlalu over. Ya, karena dia balik lagi itu kemauan pada taste-nya sutradara sendiri. Kadang tiap sutradara itu kan berbeda-beda. Ada yang pengennya over, atau pengen yang biasa aja, ataupun yang sesuai dengan kapasitas kemauan sutradara. Kurang lebihnya kayak gitu. Tapi balik lagi dengan film yang tadi agak beda ya dengan film ini sebagian besarnya. Ceritanya meskipun durasinya tidak terlalu panjang, tapi pesannya tetap tersampaikan. Pesannya tersampaikan. Dan tadi saya juga kurang lebihnya agak terkesima juga. Is very nice film. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Gitu aja kan. Mungkin teman-teman nanti ya nanya tentang film ini boleh, tapi saya coba sekarang ini ya barusan udah apa namanya udah dijelaskan oleh Kang Jabo sama Kang tadi segi actingnya juga produksi dan segala macam. Ternyata memang yang paling penting itu adalah spiritnya dari ini dan juga hasil ya apa yang dikeluarkan
oleh seseorang itu. Jadi bukan apa ya, bukan proses yang nggak jadi tapi yang jadi itu yang yang jadi, yang ada, yang dilahirkan. Terus kayak gitu ya. Jadi memang itu luar biasa banget. Terus juga masalah teknis itu bisa ada yang goyang-goyang, selama tadi juga Kang Ibu bilang bahwa itu tidak terlalu berpengaruh, tapi yang pasti adalah konsep dan idenya dan konsepnya. Kenapa harus goyang, kenapa harus ini? Oke, mungkin yang menanggapi yang tadi itu cuma segitu, cukup segitu, dan mungkin nanti rekan-rekan jadi catatan bahwa ada pertanyaan-pertanyaan tentang ini ya, yang dari Padalarang terutama nih dari Cegum TV, mudah-mudahan bisa menyimak karena banyak film-film ini yang dihasilkan sebenarnya, yang bahasa Sunda, yang bahasa Indonesia. Nah, mungkin sekarang Kang Jabong mengenai Bandung Film Week ya, yang sedang disiapkan untuk tanggal 24 sama tanggal 30. Ini pra-event dari Bandung Film Week. Ini sebenarnya perjalanan Bandung Film Week ini gimana nih? Apakah memang festival ini festival? Ya? Festival itu ada lomba kan? Ada festival menayangkan film-film atau gimana nih sebenarnya? Ya, jadi mungkin kembali lagi ke spiritnya Bandung Film Week itu, spiritnya dari film pertama di Indonesia yaitu Lutung Kasarung yang ditayangkan tanggal 30 Desember sampai tanggal 6 Januari. Nah, itu kan satu pekan. Jadi tahun 1926. Kalau bioskop logistiknya baru 21 ya. Nah, itu film pertama di Indonesia ya. Ya, kita juga lagi menggagas sebuah kenapa Bapak Perfilman gitu, kenapa penentuan Hari Film Nasional harus film Usman Ismail, bukan film Usman Ismail yang jelek ya. Film Usman Ismail banyak yang bagus, karyanya bagus. Kenapa harus di film Long March atau Darah dan Doa kan gitu ya? Karena sebelum itu juga dia pernah berkarya 2 film, filmnya ada Citra sama siapa satu lagi ada 2 film. Kenapa nggak film yang sebelumnya? Tahunnya beda setahun 2 tahun gitu dengan film yang Long March. Kemudian kalau melihat Long March memang filmnya memang sangat berbau Eropa, maksudnya pemain-pemainnya. Kalau karakter pemain-pemainnya banyak pemain Eropa. Di zaman itu sebenarnya ada yang lain. Kemudian kenapa kalau misalnya lebih jauh lagi, kenapa di hari film penentuan Hari Film Nasional nggak masuk di film Lutung Kasarung? Saya tanggal 30 Desember, dia jelas sebagai produsernya, kemudian ya untuk menuju Bandung Kota Film mungkin spiritnya bisa dari situ. Intinya sih itu sih. Oke, kenapa pra ini gak ada juga misalnya di sini ada dilombakan juga tentang apa namanya karya ilmiah tentang film Lutung Kasarung itu misalnya. Itu mungkin karya ilmiah ini akan lebih bagus ya, dan itu akan masyarakat tuh akan lebih mengenal lagi gitu. Apa itu sih film Lutung Kasarung ini sebenarnya? Sebenarnya karena film multidimensi gitu ya, multidimensitas, semua unsur ada di situ. Jadi kita juga tidak bisa merangkul semuanya yang untuk event pertama ini. Jadi event pertama ini memang ada fotografinya, karena sejarah film tidak akan lepas daripada fotografi gitu ya. Kayak di 1821 itu ditemukannya kamera obscura dan pinhole kamera. Itu kamera ruang jarum. Itu kan sebenarnya teknologi fotografi. Pengetahuan teknis gambar, tapi tidak bisa merekam. Jadi cuman bisa dicetak gitu. Jadi kalau kamera obscura itu kan yang ruang jarum itu kan ya dibikin, kemudian dibikin pakai kotak dulu ya, pernah bikin workshopnya, kemudian
ada gambarnya gitu, walaupun gambarnya hitam putih. Nah itu kan sejarahnya dari situ, dari terus Obscura itu kalau dulu sering nonton film yang di cetek-cetek jalan, nah itu Obscura itu. Obscura berkembang ke sini, Thomas Alva Edison bikin dia bikin kinetoskop yang dikembangkan dan akhirnya dikembangkan sama Lumiere bersaudara, jadilah sebuah film. Sekarang kan teknologi udah maju nih, tiba-tiba Bandung Film Week ini pengen lebih ke belakang, itu gimana tuh? Apakah halayak ini harus tahu dulu nih dasar dari film itu sendiri, atau itu pengetahuan mereka, atau gimana nih kira-kira? Sebenarnya ini untuk pengetahuan aja sih. Jadi zaman sekarang itu orang kan udah meloncat ke digital, tapi belum tahu seluloid gimana. Karena gini, ya memperkenalkan, terutama di kota Bandung dan Jawa Barat Timur itu udah sangat tidak mengenal seluloid. Saya ditunjuk kemarin sama Kemendikbud untuk mendata film-film seluloid di daerah barat gitu, daerah barat Kerawang itu masih banyak, di daerah Banten, kemudian Sukabumi itu masih banyak, tapi daerah sini ada pun kemarin Koyon itu sampai hancur karena memang sudah nggak populer, orang udah nggak menyukai gitu, nggak seperti di sana. Jadi yang di sana itu berdasarkan data yang didapat gitu ya, itu yang mempertahankan cuma gini, kalau orang sana nggak muter film, diomongin sama sekampung dia pelit. Jadi kalau misalnya dia hajatan nih, tapi nggak muter film, diomongin sekampung. Nah itu justru yang mempertahankan film. Mantap, keren itu. Itu pada zaman itu kan, pada zaman. Sekarang masih. Sekarang masih. Oh masih ada sekarang. Jadi kalau di Kerawang itu masih ada. Jadi masih ada layar-layar segala macam. Jadi saya bawa film-film itu juga di daerah-daerah sana, Bekasi pinggiran tapi Bekasi masih ada. Jadi yang mempertahankan cuma itu. Itu bukan tarian ya? Bukan tarian ya. Oh berarti gini, karena bioskop di kota-kota besar ini udah mulai nggak ada nih, hampir punah nih. Ya, karena mungkin YouTube pengaruh dari apa, teknologinya semakin maju malah memunahkan yang ada lah gitu. Mungkin Bandung Film Week ini akan memunculkan istilahnya ini loh, film yang apa namanya, yang bisa ditonton bareng-bareng gitu ya, yang benar-benar tontonan ini gitu kan, dikembalikan begitu ya ke situ. Nah mungkin kerja pun sedikit aja ini mah. Teknis pada saat itu untuk dijadikan sebuah film itu gimana sih sebenarnya? Kan itu kan mungkin waktu nih foto yang analog nih, nah setelah beres dicuci, terus diganti-ganti gini ada gitu, terus magelap kayak gitu. Kalau dulu itu proses editingnya lebih rumit, jadi makanya film Lutung Kasaru mungkin prosesnya 5 tahun sampai jadi, mungkin sampai 5 tahun. Karena prosesnya gini, ini seluloid nih, pita, itu dipotong, cetek. Dia misalnya di kamar gelap nih, ngecek, sampai pas, kayak sebelah sini nih, pengertian scene-nya, potong, tambahin scene berikutnya, tempelin, pakai selotip. Itu kan baru satu scene, ribuan scene gimana? Oke. Setelah nempel udah jadi baru di copy. Seluloid potong, kamar gelap, tempelnya kayak sekarang editing, potong, uji gitu kan, kalau dulu potong, tempelin. Kurang ini, masih nggak enak potong. Udah ditonton kurang enak sih. Trimnya berapa detik? Sikit ada perjuangan. Terus apa? Terus misalnya yang udah dibuang. Nggak enak nih, ambil lagi. Bisa gitu. Bener. Di TPS Lena ku remeh ataupun nonton?
Apakah ada khusus? Ada solatif khusus. Oh, solatif khusus. Solatif bening gitu. Solatif tapi khusus. Oh, bening tapi khusus. Iya. Tapi juga nggak gelap, gelap semua. Karena kalau di tiang terang ini apa? Nggak, maksudnya pasti bakal kabur. Maksudnya kabur itu kan gini. Kalau misalnya terlalu banyak cahaya masuk ke emulsionnya itu bisa kebakar kan. Jadi memang di ruang gelap banget. Cukup rumit juga ternyata ya bikin film itu, tidak seperti sekarang begitu mudahnya ya membuat film ini. Nah ya makanya dulu itu memang sangat membuat film itu isinya segala macam, shotnya, syuting. Mungkin kalau sekarang kayak tik sampai 30 berapa gitu. Kalau dulu mah 1, 2 atau udah 5 udah dimarah-marahin. Untuk film Steroid saya ini dulu ya, soalnya ini nanti teman-teman penasaran nih, pengen tahu lebih jauh, bisa lihat langsung di Bandung Creative Hub pada tanggal 24 ke sana ya untuk nonton film Steroid. Nah, yang mau saya tanyakan sekarang adalah kembali pada Bandung Film Week-nya. Ini sebenarnya untuk siapa? Apakah untuk pelajar kah, untuk umum kah, untuk siapa nih kira-kira nih? Kan jadi film Bandung Week ini untuk siapa sih sebenarnya? Kenapa adanya namanya Bandung Film Week ini adalah sebenarnya untuk memberikan edukasi dan kepada halayak umum, terutama anak-anak zaman milenial sekarang ya, yang mungkin kurang paham dengan cara pembuatan film itu sendiri. Dengan adanya Bandung Film Week ini adalah sebuah trigger di mana tagline kita atau caption kita adalah Bandung menuju kota film. Kalaupun dengan adanya Bandung kota film ini berarti dalam itu ada sebuah pergerakan industri yang akan menghadirkan investor, produksi dan lainnya, perputaran ekonomi lah di dalamnya untuk meningkatkan kembali geliat para sinias film di Bandung untuk memberikan kualitas yang lebih. Karena pada dasarnya di Bandung itu juga kan kita kekurangan ya. Belum ada yang sutradara yang menonjol. Tapi kalau untuk departemen lain seperti editor dan lainnya itu banyak gitu, yang sekarang terjun di nasional. Nah untuk Bandung Film ini sendiri yang jadi pertanyaan tadi, memang ini untuk umum. Karena ini menjadi trigger ke depannya, karena event ini kita mengadain bukan hanya satu kali event, tapi insya Allah kita akan adakan tiap tahun seperti JAF saja, Jogja Asian Film Festival. Tapi kita tidak terpaku hanya untuk film festival, bisa juga nanti ke depannya film-film nasional yang akan diputar yang dikolaborasi dengan kita ya, kurang lebihnya seperti itu. Bandung Film Week ini tentunya mungkin banyak membutuhkan biaya banyak ya. Nah ini sponsornya dari mana nih kira-kira? Ini sponsornya. Saat mendiri kita coba untuk berjalan ini masih independen ya. Independen, kita masih menggunakan konsep masing-masing. Masih menggunakan konsep masing-masing yang insya Allah kedepannya ada beberapa sponsor yang insya Allah akan dimasuk. Oh berarti ini mah Bandung Film Week Udunan. Nah gitu ya, jadi memang kita karena begini, festival-festival yang ada juga di Jogja, di Makassar itu berdarah-darah dulu selama 10 tahun memang. Mandiri dulu, berdikari dulu, masing-masing mengeluarkan kocek sedikit-sedikit dari sakunya masing-masing. Sebenarnya ini momen yang bagus ya. Cuman ya sayang mungkin seminggu ke depan kita banyak teman-teman sinias juga yang datang ke sini untuk mendengarkan kita ya untuk Bandung Film Week, terutama untuk Bandung Film Week-nya, karena Bandung Film Week ini sudah menyebar kemana-mana. Apakah di sini di Bandung Film Week ini ada pameran nggak? Pameran ini misalnya teknologi pada saat itu gitu, atau oh ini jenis kameranya ini, oh
ini role filmnya seperti ini, oh prosesnya tuh kayak gini ya, oh di sini ya di tempat kamar itu, so gimana itu kan edukasi itu pengetahuan untuk para yang datang ke sana itu, dan penasaran itu mungkin jadi buruan, orang jadi penasaran pengen tahu gitu. Nah mungkin ada gimmick itu ya untuk supaya mereka datang untuk melihat, menonton gitu. Nah itu nanti akan ada di event kita yang sepekan itu 24 sampai tanggal 30 Maret. Nah itu kalau yang penasaran mau tahu dengan film seluloid, itu nanti bisa datang ke Bandung Creative Hub karena kita akan memutarkan film-film zaman dulu ya. Untuk saat ini ya, untuk tahun ini film-film zaman dulu dengan seluloid. Nanti next kedepannya, tadinya sih memang konsepnya kita mau memutarkan juga film-film nasional yang memang syutingnya itu di Bandung, dan rekan-rekan yang lain di Jakarta dari beberapa PH dan produser sudah memberikan lampu hijau sebenarnya. Cuman dengan kendala level 3 yang sekarang ada lagi diterapkan kembali, itu jadi sebuah kendala buat kita. Tapi kita tetap mengadakan sebuah pra-event ini dengan prokes yang ketat ya. Ya, sebenarnya di pra-event ini harusnya ya Kang Jadi sama Kang Jagung, di sini ada media juga untuk mengangkat pra-event ini, untuk juga nge-blow up nanti ke event-event selanjutnya. Artinya memang kita juga butuh persiapan yang cukup banyak ya sebenarnya ya. Ini nanti orang. Ya soalnya pra-event ini cukup lumayan jadi sesuatu yang orang ada pra-event ini ya, aku nggak tahu nih. Oh jadi pengen tahu, akhirnya di minggu ke depan dia pasti akan datang dan akan menyimak gitu apa yang terjadi di pra-event ini gitu kayak gitu. Nah terus juga apa hubungannya sih sebenarnya katanya di Bandung Film Week ini ada fotografi. Nah ini apa hubungannya dengan Bandung Film Week ini? Dengan film ini apa sih hubungannya fotografi ini? Ya mungkin yang tadi dijelaskan bahwa sejarah film tidak akan lepas dari sejarah fotografi. Jadi sejarah fotografi dulu baru film, karena mengutip dari Gallus Deluzon, dia mengatakan begini, bahwa film kata dia tidak mempelajari bahwa kemampuan pengambilan gambar, teknis pengambilan gambar, tapi bagi dia adalah film adalah moving image yang bergerak gitu. Jadi bahwa gambar adalah sebuah kehidupan itu sendiri. Jadi gambar yang freeze di satu-satu itu jadi gambar bergerak. Kan 25 frame itu gambar baru bisa halus. Jadi kalau misalnya bikin animasi itu sampai gerak 24 frame baru gerakannya normal. Tapi kalau misalnya 11 jadi kayak dulu mah Chaplin, itu frame-nya memang cuma 12, 16. Kalau 28 frame per detik itu gambarnya udah normal kayak. Menurut Kang Jadi gimana tuh fotografi itu hubungannya dengan? Ya, sebenarnya sudah diungkapin tadi sama Kang Jambung ya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin spesifik nih ke Kang Jadi. Banyak fenomena tentang casting di Bandung. Ini urusannya juga di Bandung Film Week juga sebenarnya tentang casting ini. Nah ini gimana nih untuk mengatasi miss di casting ya? Banyak hal yang kurang enak di kuping lah gitu ya tentang casting ini. Banyak yang harus bayar, datang terus juga harus apa gitu. Nah, ini sebenarnya jadi polemik di industri perfilman ya. Orang banyak yang bilang di casting itu adalah lahan basahnya untuk banyak orang-orang yang memang mengatasnamakan seorang casting director. Karena setelah saya survei, bukan cuma hanya di Bandung, dari seluruh Indonesia itu banyak laporan ke asosiasi saya, ke sekretariat kami, bahwa banyak
berbagai macam tipe mengenai berbagai casting. Salah satunya casting berbayar, casting gelap, casting asusila, dan yang paling parah itu adalah human trafficking, penjualan manusia. Jadi kita selalu menyuarakan di sosial media kita ataupun di dengan pendekatan bahwa casting itu gratis, tidak ada pernah dipungut biaya dimanapun. Ini yang memang sudah jadi aturan yang memang ada di dalam asosiasi casting, dan itu sudah diketahui oleh pemerintah dan juga Badan Perfilman Indonesia. Kita banyak laporan mengenai ya casting asusila, lebih banyak sih casting asusila ya. Jadi mengatasnamakan casting director, akhirnya mereka membuat asusila terhadap para calon-calon ini. Nah, kalau casting berbayar sebenarnya banyak hal ataupun alasan mereka, entah itu untuk formulir lah dengan bayar 100.000 ataupun lebih dari itu, sebenarnya itu tidak diperbolehkan oleh kita. Karena seorang casting director itu dan departemennya itu sudah dibayar oleh production house itu sendiri. Jadi segala macam kebutuhan itu kita tinggal membicarakan kepada pihak produksi. Nah itu memang saat ini kemarin baru ada lagi masalah mengenai tentang casting asusila, dan itu sudah menyebar ke media dan lainnya. Sekarang dari pihak BPI sendiri dengan dari KFT dan asosiasi casting sudah merumuskan bagaimana caranya selalu mendampingi para korbannya ini, karena rata-rata korbannya ini malu untuk melapor ataupun dia tidak tahu caranya bagaimana melapor, seperti dia malu. Tapi ada juga yang ini udah lama kan, produsernya atau ada di hotel terus disuruh datang ke produser. Nah, itu juga paling sering kan. Tapi kalau misalkan di luar dari jam kerja kasarnya, di luar dari jam kerja itu kepentingan personal masing-masing. Jadi tidak bisa dicampur satukan dengan dengan kondisi saat di kantor ataupun sedang berjalan casting. Oke. Apakah itu ada di Bandung Film Week nanti misalnya? Cara casting tuh kayak gini. Ada nggak di materinya nanti di sana? Insya Allah itu ada materi-materi mengenai tata cara casting ya. Karena di SKKNI dan tanggal 25 itu nanti kita ada. Karena di SKKNI kita dan KKNI kita ada aturan yang memang beberapa aturan sampai hal yang terdetail pun itu kita jabarin di situ kurang lebihnya. Tuh menarik sekali tuh. Jadi teman-teman yang mau ikut nanti tanggal 24, 25 ya itu bisa. Nanti kita bagikan jadwalnya ya. Dan juga ini harus ada jadwal di media juga untuk supaya teman-teman bisa melihat jadwal apa nih yang akan diikutin gitu ya dalam diskusi dengan Bang Arya juga, Kang Teddy, Kang Japong dan yang lainnya. Nah mungkin ada yang mau ditambahkan Kang? Ya, jadi di tanggal 2 itu kan 25 ya, tanggal 25 Kang Teddy nanti ngasih materi, dan di tanggal itu juga setiap peserta di casting ya Kang Teddy. Nanti bisa didistribusikan ke PH-PH yang dekat dengan kita gitu ya. Wih asik tuh, gratis tuh ini kasih makan, cobain ya. Oke, mungkin segitu dulu. Saya mau coba ya selama 5 menit 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan. Silakan ada yang mau nanya. Untuk pertanyaan pertama siapa nih? Mengenai ini aja, mengenai film India tadi atau mengenai Bandung Film Week gitu ya. Ada 2 nih. Yang pertama tentang film India yang 3 tadi. Bisa ditanyakan ke Kang Teddy bisa, ke Kang Japong bisa, atau yang Bandung Film Week-nya. Ada 2. Mau ditanyakan apa kira-kira? Silakan teman-teman yang lain yang mau menanyakan. Bu, iya, oke. Namanya dari mana? Assalamualaikum semuanya. Nama saya Yuda dari Arti Production. Mau sedikit nanya ke Kang Japong untuk Bandung Film Week nanti itu ada agenda apa aja? Apakah ada materi tentang penyutradaraan dengan produser atau gimana?
Oke. Terima kasih. Ya, sekaligus saja yang menginformasikan. Jadi kita nanti ada beberapa pra-event juga. Seperti inilah kalau pra-eventnya. Nanti kalau event besarnya 1 pekan di tanggal 24 sampai tanggal 30. Jadi tanggal 24 itu lokasinya kita akan dipusatkan di Bandung Creative Hub. Jadi nanti ada pemutaran film seluloid, kemudian ada diskusinya di sore hari. Ya, diskusinya yang pertama itu awal pembukaan, kemudian di hari pertama itu tentang artistik di film. Di hari pertama. Di hari kedua casting director. Di hari ketiga tanggal 26 itu digital, era digital itu sama Om Benny. Dia memang pakar Benny Kadat. Dia orang sebenarnya dia brand ambassador Lumix. Dia memang pakar di digital. Kemudian di tanggal 27 itu ada Kang Edi fotografi. Kemudian di tanggal 28 Kesa David, dia ketua Inapet itu editor asosiasi editor Indonesia ya. Dia ketuanya, kebetulan orang Bandung, dia udah siap juga. Kemudian di tanggal 29 itu ada Mas Monot itu dia DOP yang ya kelas A lah, DOP yang luar biasa. Orang sekarang segan ke dia. Ya, di bawah-bawahnya kayak Ipung, Yudidato itu hasil didikan dari dia. Kemudian di terakhirnya kita ada diskusi mengenai bukan menggugat, mungkin lebih diperhalus. Jadi ya tanggal 30 jadinya, tanggal 30 judulnya apa ya? Mengkaji kembali tanggal 30 Maret menjadi Hari Film Nasional. Jadi mudah-mudahan nanti bisa aja ditetapkan tanggal 30 Desember itu jadi Hari Film Nasional, tapi khusus di Bandung aja kan. Oke. Berarti jadwal penyutradaraan nggak ada. Yang ada adalah editing. Editing tanggal berapa tadi? Tanggal 27 ya? 27. Tapi kalau misalnya di tanggal terakhir itu kebetulan yang isinya juga Bang Adiam Sumadewa, dia sutradara juga. Tapi ya tidak akan membahas tentang penyutradaraan kan? Yang lain mungkin ada? Apa Bob? Mau nanya apa? Gimana? Gigian deh, Oke, siapa lagi yang mau tanya tentang apa aja? Tentang film ini ataupun tentang Bandung Film Week. Mau teknis boleh juga, apa namanya, Bandung Film Week ini benar akan terus berlanjut dan mudah-mudahan itu kita butuh dukungan dari teman-teman juga, dan juga butuh dukungan dari media juga. Nah ini yang paling penting di Bandung Film Week, karena ini milik Bandung banget gitu, Bandung Film Week itu. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Ayo. Sedikit tambahan, film week ini juga kan selain memberikan edukasi, dan juga wisata. Jadi programnya memang selain edukasi adalah untuk meningkatkan kembali pariwisata di Kota Bandung. Karena banyak banget spot-spot di Bandung itu yang memang luar biasa kan. Bandung dan Jawa Barat itu luar biasa, yang bisa dijadikan sebagai spot untuk lokasi perfilman. Dan ini yang perlu kita benar-benar gali lagi sampai ke hal-hal yang memang perlu diangkat lagi. Makanya dengan adanya Bandung Film ini kita mencoba untuk pelan-pelan meningkatkan kembali ekonomi dan kreativitas, khususnya warga Bandung dan Jawa Barat sekitar.
Oke, terima kasih Bang. Kumaha amak sih? Ngacung naon ngacung? Iya yang kotak gitu. Oh, saya ngacung nah, saya jangan ngacung. Maka di Jagung bisa anu diteruskan Jagung. Naon we apakah film-film KPP juga harus ditampilkan di pra-event? Itu kan harus ditampilkan dan itu jadi diapresiasi sama banyak orang. Nanti filmnya dilihatin ya. Ya, nanti dilihatin. Seleksi untuk. Ya, itu diseleksi untuk jadi bahan ditayangkan lah ya di acara berikutnya. Karena Cekum ini YouTuber juga, YouTuber dalam artian di sini banyak konten-konten film yang dia buat. Begitu. Ada lagi yang ini teman-teman yang lain. Ini jempol sekarang saya mau mikir eta benar. Mari jawab berarti guys ya. Maaf. Assalamualaikum. Saya Jeff Mika dari Visi Cinema Production. Saya ingin bertanya soal ini kan biasanya di film-film itu ada, kalau nggak film lah teater gitu, ada suara-suara yang berbeda, kayak misalnya suara ada yang dari tenggorokan, dari dada, ada yang dari perut. Perbedaan suaranya itu seperti apa dan cara mengeluarkannya bagaimana atau cara melatihnya gitu. Casting ya berarti. Oh, casting bro. Cik, kumaha casting? Atau siapa? Jadi gini, perbedaan antara film dan teater itu sama, bahwa persamaan dulu ya. Film dan teater itu sama, yaitu mengambil sebuah realitas kehidupan manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu kesamaan. Ya, perbedaannya kalau misalnya di teater itu kehidupan manusia dari bangun sampai tidur lagi, tapi bernilai guna atau bernilai seni, karena sesuai dengan kebutuhan. Sesuai kebutuhan itu gitu. Gini, ketika misalnya vokalnya kenapa harus bulat dan dilatih bulat, itu karena untuk sampai ke audien yang paling belakang. Kemudian kenapa actingnya dibikin patah-patah, itu karena biar kelihatan gitu. Tetapi ketika masuk ke dunia film, itu harus real banget, harus real, harus seadanya. Walaupun ini bahwa di film itu ada ketika menggunakan logika itu ada dua, logika biasa, logika sehari-hari, dan logika imajinatif gitu. Ketika kita melihat kebo hasta terbang-terbang di Jepang, loncat gitu, itu tetap orang udah tahu bahwa menggunakan logika imajinatif. Di kehidupan nyata kan nggak ada yang seperti itu. Jadi teater, orang teater banyak yang tidak berhasil di film itu karena dia tidak tahu ruang itu ruangnya harusnya di panggung, ini harus di frame gitu. Jadi kalau di frame di film ya biasa aja, sesuai realnya, walaupun misalnya ada yang memang orang teater kan lebih jago ketika dia menggunakan membuat suara beda-beda itu, tapi sesuai dengan karakternya, dan itu harus dibikin real gitu. Dibikin tidak artificial gitu, tidak dibuat-buat gitu. Jadi kalau ngomong teh kayak orang tua kan itu juga dibuat-buat, tapi ketika misalnya dia ngomong kayak gitu bisa kayak real, itu bagus. Kayak misalnya Reza Rahardian, dia jadi Habibie lumayan berhasil karena dia dibikinnya bukan teater gitu, dia dibikin real kayak Reza Habibie, walaupun ada lebay-lebay.
seperti saya kan aki-aki nggak harus. Nah, kalau menurut masukan dari Kang Dodi sendiri yang memang apa lahir dan besar di teater, menurut Kang Dodi seperti apa? Nah, ini ngobrolinnya cara latihan, cara melatihnya supaya gimana. Oke. Ada suara Kalau tadi tenggorokan, ya kebutuhan di film, kebutuhan film harus real tadi. harus real, jadi nggak boleh dibuat-buat. Ya artinya memang untuk latihan, olah pernapasan, real tuh, real. Iya dasar, vokal maksudnya. Mereka kan ada di teater mah, mereka minum kan. Oke, saya mau minum dulu. Ngobrol aja Iman Soleh kan tidak ya. Maksudnya ada di film mah karena berhubungan dengan kamera dan itu. Kalau teater kan kalau ngerokok pasti gini. Subjektif tuh. Dibesar-besarkan gitu. Oke, jadi latihannya memang harus harus rutin dan pengalaman saya memang untuk melatih vokal ini tidak hanya A, I, U, E, O, tapi juga ada jadi ada senadu maksudnya supaya lebih lebih enjoy dan lebih kitanya bahagia. Masih di puisi saya ada itu. Itu kan pakai suara diafragma. Udah gitulah waduh. Itu latihannya seperti itu. Mana tunjukkan? Nggak bisa. Jadi powernya kita juga. Barusan suara apa barusan? Apa itu? Jadi memang hal-hal itu memang harus dibuat oleh kita dan imajinasi. Latihan di apa namanya? Ini latihan di air. Kan kebayang nggak bisa tuh. Begitu. Dia terus. Kenapa? Ayo, latihannya tiba-tiba di Curug gitu tanpa apa. Tapi nggak usah nggak usah gitu kayak kampung kan selalu gitu. Kayak gitu. Perbedaannya bukan pada proses, Ade. Oh, bukan pada proses. Pada apa sebenarnya? Wah, iya kayak gitu sih. Oke, itu mungkinnya yang perlu diolah. Lalu juga vokal maupun nah seperti tadi kata Kang Jabong, kakek-kakek itu tidak harus. Yang pasti adalah mungkin ininya ya apa namanya tokoh itu harus tokoh itu memang harus digali lagi dan ininya juga ya. Ini saya apa namanya dianalisa dan juga ada observasi juga ada kehidupan. Jadi ya real aja gitu. Jadi memang harus dipelajari ketika Kang teater dan Jabon ini ya. Tapi saya nggak setuju dengan omongan yang Kang Jabon tadi bahwa orang teater itu nggak pernah berhasil gitu. Itu desain hakimnya. Nah itu yang udah maksudnya gini, orang teater banyak yang nggak berhasil itu kayak ya Kristen Hakim itu termasuk orang yang berhasil. Jadi visual termasuk orang yang berhasil karena dia mengerti ketika misalnya di teater dia tidak menggunakan ruang teater, hatinya tetap teater tapi tidak menggunakan ruang teater untuk di frame. Kayak misalnya gini,
Kalau yang tidak berhasil itu Yakob, Eeng Saptahadi itu masih berteater. Lihat aja filmnya, lihat aja dia kalau bermain. Itu kalau misalnya sinetron, ya kayak orang di teater gitu, kayak orang teater. Dia masih menggunakan ruang teater, tapi di film itu aja. Coba lihat aja mungkin yang perbedaannya. Kalau misalnya Deddy Mizwar karena dia udah ngerti, kemudian Slamet Raharjo yang dari teater masuk itu biasanya lebih kuat karena dia punya imajinasi segala macam ekspresi yang bagus, tapi tidak artifisial. Oke, mungkin lebih ini ya jelas ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan apa kira-kira? Itu tadi teknis pemeranan ya, jadi silakan yang lain. Coba dulu mau nangis. Oh iya. Aduh, doang gitu. Sini, Mas. Assalamualaikum. Tes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cegum, singkatan Cecep Gumilar. Ini kan kita bergerak dari otodidak ya, semuanya tim-tim kita juga sama dari otodidak, dari mulai pengambilan gambar tanpa edukasi dari siapapun. Nah, dari pengambilan gambar, dari suara dan sebagainya gitu kan, secara otodidak gitu. Tidak dapat dari ABC atau misalkan edukasi dari nanti misalkan tanggal 24-an itu alhamdulillah itu mungkin edukasi buat kita kalau insya Allah kita datang ke sana. Nah, saya terkesan dengan film yang apa itu yang meninggal itu ya, suaranya itu bagus enak didengar gitu, dari mulai nafas dan sebagainya. Nah, bagaimana cara mengelola sound yang baik gitu kan, seperti itu. Itu pertanyaan saya. Yang kedua mungkin menanggapi kegiatan yang akan 24, 25, 26 nanti mungkin ya Maret ya. Nah di zaman sekarang kan kalau bikin event ya, kalau bikin event pengennya sih banyak orang ya, betul kan? Pengennya banyak orang yang datang. Nah sekarang menanggapi gimana? Sekarang kan jadi terbalik. Gimana kalau bikin event banyak orang yang datang? Kan gitu kan? Nah mungkin bagaimana menanggapi seperti itu? Itu aja. Tidak banyak yang datang. Enggak. Terima kasih. Sama-sama. Kita langsung di order. Yang mana? Yang itu dulu tentang Yang sound ya? sound. Jadi pada dasarnya sound itu seperti juga lensa. Sound itu ada tele, ada wide sebenarnya ya. Lensa, tele, wide. Jadi beberapa sound recording juga memang menggunakan itu ya, ketika ngambil ambient gitu pakai yang wide gitu, ketika misalnya yang hanya fokus di situ pakai yang tele. Itu intinya gitu. Jadi kebanyakan di film indie terutama mereka hanya memikirkan gambar tanpa memikirkan audio. Padahal ketika audio salah itu nggak bisa diedit. Kalau gambar misalnya ini salah nih gambar, kita insert yang lain itu masih bisa. Tapi kalau audio misalnya sini nih kredit itu hancur semua, gambar pun jadi hancur. Nah banyak orang-orang yang pertama berkecimpung ke film dia tidak memahami itu gitu. Padahal bisa diakalin gitu, bisa diakalin. Audio itu bisa diakalin. Jadi intinya gini, ketika tempat recordingnya dekat ke sumber suara itu pasti bagus recording apapun gitu. Sekarang sebenarnya bisa menggunakan yang Garut itu menggunakan handphone. Itu misalnya syuting nih gini, handphone di bawahnya atau handphone ditempel di sini. Handphone kan sekarang banyak aplikasi yang ada recordingnya, walaupun tidak sebagus alat recording khusus gitu ya. Misalnya mau pakai Sennheiser segala macam itu yang harganya sound device yang harganya lumayan mahal. Tapi saya sering diskusi sama anak-anak indie menggunakan itu handphone, cari aplikasi recording kemudian direkod. Misalnya di sini kan kalau misalnya ada handphone kecil dimasukin di sini kan nggak kelihatan, rekod aja di sini. Terus untuk
Synchronize-nya sekarang gampang di editing. Nanti bisa ngobrol sama Oji. Itu di Premiere itu audio yang di di kamera sama yang audio di sini kan susah lepasinnya ya. Susah. Itu ada di aplikasi maksudnya di Premiere-nya sendiri, tinggal disinkronize, dia ngikutin sendiri. Set. Tinggal audio yang di kamera dibuang pakai audio. Kalau dulu zaman sebelum ada synchronize itu, saya bikin editing video klip biasanya. Itu susah banget karena ngepasinnya lip sync-nya kurang berapa second, digeserin, itu ada lama di situ. Tapi dengan adanya synchronize di audio Premiere itu lebih memudahkan gitu kan. Jadi intinya perlakuan audio itu sama dengan perlakuan kamera, sama dengan perlakuan kamera. Di kamera ada lensa, ada tempat recordingnya, gitu. Sama seperti itu. Jadi walaupun misalnya maksudnya otodidak, bisa dipelajari sebenarnya, dipelajari di YouTube, di mana-mana gitu bisa dipelajari. Jadi kayak misalnya gini. Edukasi tentang lampu, karena sinematografi itu melukis dengan cahaya, Cahayanya misalnya kalau di daerah-daerah kan susah, misalnya kayak LED, apalagi kalau HMI segala macam kan susah. Bisa menggunakan lampu-lampu yang ada gitu, lampu-lampu yang ada yang gini juga bisa digunakan untuk mendapatkan gambar atau cahaya yang bagus. Tapi memang kualitas masih di bawah. Tapi nggak masalah sih sebenarnya. Asal misalnya gini, ini gelap, ini itu terang. Ya udah blockingnya si orangnya deketin cahaya gitu. Bukan ini diterangin juga. Misalnya cahayanya cuma di sana aja. Ya udah blocking pemainnya dibikin gerakannya ke sana kan bisa. Yang kedua. Oke, yang kedua tentang Bandung Film Week. Bandung Film Week ini kan banyak pengunjung kan keinginannya, tapi ini misalkan untuk masa-masa sekarang nggak ada sih pengunjungnya, nggak terlalu banyak, itu gimana? Ya, jadi tetap kita melakukan protokol kesehatan karena di BCH-nya sendiri juga belum bisa full ya Kang Dodi ya. Jadi setengahnya dari jumlah BCH itu 150 kita bisa setengahnya. Jadi kita cuma bisa setengahnya di bangkunya yang dipakai. Kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Kita juga bismillah aja jalan. Karena sebelumnya sih kemarin BCH pernah ditutup. Tapi kemarin kontak-kontakan sama Bu Airin ternyata dibuka. Ya udah kita tetap akan melaksanakan online gitu. Nggak online gitu, offline. Ya begitu mungkin Aceh Bun. Puas kan tentang soundnya? Puas ya? Bisa pakai handphone, tentu gampang bisa pakai handphone. Nih mulai sinyal biasa atau apa? Oke, yang lain ada pertanyaan yang lain? Yang lain mungkin? Oke, supaya kita coba udah jam 9 ternyata. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kita akan ketemu pada sesi berikutnya dengan tema yang berbeda mungkinnya, dan juga film-film yang berbeda. Itu ada tanggal berapa nih? Kita coba ya minggu depan. Kita akan coba untuk di-share kembali dan mungkin dipublikasikan ke semua komunitas yang ada di Bandung dan juga Cimahi ya, untuk datang. Malah ya tadi ada yang kontak ke saya dari Tangerang, itu Bu Wina, namanya Ibu Wina, itu mau datang. Dia sangat tertarik banget mau datang. Kang Rudi, aku Wina gini mau datang ke ini kan, cuman saya baru selesai bikin film pendek. Nah setelah itu mau persiapan untuk film layar lebar. Dia itu begitu. Jadi pengen ketemu dengan kita ngobrolin masalah. Yang pasti pengen diskusi secara virtual juga.
itu linknya gimana ya, itu dari saya coba share ke teman-teman Indonesia. Sebenarnya ada grup Palestina dan seniman-seniman Indonesia. Saya masuk di situ, saya coba sharekan ini, ternyata banyak orang yang merespon dan sangat bagus Bandung Film Week ini. Makanya kenapa Pegang Icang juga dari teman saya, karena ada yang ini tentang Bandung Film Week itu dari teman saya yang ada di grup yang Indonesia itu. Ada dari Bali, Jogja, dari mana-mana. Nah, mereka itu saya coba share ke sana itu bukan apa-apa, untuk supaya mereka tahu bahwa ada peristiwa di Bandung itu. Gimana? Tambahan nih Kang Dodi. Di acara ini juga kita tidak terpaku hanya untuk pemutaran film ataupun hanya tentang film, tapi di sini juga ada dari fotografi, pameran poster dan pameran foto, juga lukisan, dan nantinya akan ada pertunjukan juga dari teater dan juga tari. Jadi kita di sini konsepnya adalah budaya yang mencakup semua hal yang ada di Bandung, hasil dari kreativitas Bandung kita coba angkat bersama-sama di sini. Jadi tidak hanya memplotkan hanya ada film aja, tapi akan ada teater, tari dan lain. Oke, jadi gitu. Jadi ada teater juga, ada tari juga, ada jeprut juga, ada performan art juga, macam-macam. Itu yang asli itu jeprut sebenarnya. Itu keren itu. Jadi seperti film ini. Jadi ada konsep tapi cuma ulang. Gitu kan. Jeprut itu kan gitu. Oke, teman-teman yang budiman, yang baik hati, saya ucapkan terima kasih untuk kedatangannya hari ini. Kang Jabung juga tadi sudah bersedia untuk jadi narasumber di sini. Mudah-mudahan ini menjadi bekal juga untuk kita di komunitas dan juga untuk nanti bikin film-film yang indie yang di tempat kita masing-masing ya, di daerah kita masing-masing. Karena di daerah kita masing-masing itu banyak persoalan yang bisa diangkat sebenarnya di ini. Itu sangat bagus sebenarnya. Begitu mungkin selamat malam kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.